Kita bertemu lagi dalam Spaza musim yang kedua. Kita sampai pada sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua kita akan membahas karakter yang pertama dalam 19 daftar karakter manusia akhir zaman yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Khususnya mulai dari ayat yang kedua. Dan karakter pertama di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 adalah mencintai diri sendiri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan memahami makna tentang mencintai diri sendiri. Biarlah apa yang kami pelajari pada kesempatan kali ini dapat menguatkan iman kami dan membuat kami memiliki hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mulaikan sesi yang kedua, musim yang kedua. Haleluya, amin. Nah, pada sesi yang kedua, karakter yang pertama saudara ya, mencintai diri sendiri atau diterjemahkan dari kata aslinya philautos. Kita akan membagi sesi yang kedua dalam 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama kita akan mempelajari arti kata philautos terlebih dahulu, atau lebih tepatnya makna. Makna kata philautos yang diterjemahkan menjadi mencintai diri sendiri. Kemudian bagian yang kedua, kita akan melihat perbedaannya dengan mencintai diri sendiri dalam Matius pasal 22 ayat 39. Di dalam ayat itu, mencintai diri sendiri adalah sebuah perintah Tuhan. Sedangkan di dalam 2 Timotius 3, mencintai diri sendiri konotasinya negatif, tidak baik. Konotasinya ada hubungannya dengan karakter yang rusak, berdosa. Tetapi dalam Matius 22 ayat 39, justru perintah Tuhan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Nah, apa bedanya antara Matius 22 dengan 2 Timotius pasal 3? Kemudian bagian yang ketiga, kita akan melihat penyebab utama dari kemunculan karakter-karakter manusia akhir zaman. Karena ini ada kaitannya dengan karakter pertama dalam daftar itu. Maka bagian ketiga kita akan mempelajari penyebab utama, dan bagian yang terakhir adalah 4 area yang rusak. Kita akan membahas bagian keempat, 4 area yang rusak karena karakter akhir zaman. Ini ada hubungannya dengan daftar tadi ya, dalam 2 Timotius pasal 3. Skemanya dapat dibagi ke dalam 4 area. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Apa sih arti kata philautos yang diterjemahkan dari kata menjadi kata mencintai dirinya sendiri? Nah, setidaknya ada tiga makna yang bisa kita pahami dari kata philautos. Saudara ya, kalau dalam bahasa Indonesia pakai 3 kata, mencintai diri sendiri. Tapi pada bahasa aslinya hanya 1 kata, yaitu philautos. Apa itu philautos? Philautos adalah menyukai segala hal tentang dirinya. Apapun yang keluar dari dirinya itu dia sukai, dia cintai, dia gemari. Bukan hanya menyukai saudara, arti yang kedua atau makna yang kedua juga bisa berarti memuaskan kehendak sendiri. Itu arti philautos, orang-orang yang selalu memuaskan, orientasi hidupnya itu memuaskan kehendak sendiri. Dan yang ketiga, mengutamakan kepentingan sendiri ketika kepentingannya berhadapan dengan kepentingan bersama atau orang lain. Apalagi kepentingan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kepentingannya berhadapan dengan kepentingan yang lain, maka orang yang mencintai diri sendiri akan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan dari 3 arti ini bisa disimpulkan atau bisa diberikan penyederhanaan dalam 1 kalimat, 1 definisi, saudara ya. Philautos adalah ketertarikan pada diri sendiri. Karena kata philos atau kata cinta itu seperti penggemar, ya, kayak filateli itu penggemar perangko. Kemudian ada banyak vila-vila yang lain, cinta. Nah, philautos itu penggemar atau menyukai, pecinta diri sendiri. Nah, untuk memperjelas saudara, saya mengutip perkataan dari
salah satu penulis ya, teolog di sini. Saya bacakan saudara dalam bukunya Known by God, A Biblical Theology of Personal Identity. Nah, begini beliau berkata saudara, zaman di mana kita hidup sekarang, dalam situasi era kecanggihan teknologi, ketajaman visual dan menjamurnya berbagai media sosial sebagai media ekspresi diri tanpa batas, terdapat sebuah nasihat yang dapat Anda dengar di mana-mana. Nasihat itu menjadi semacam mantra. Di buku-buku motivasi lah, seminar pengembangan diri, buku anak-anak dan wawancara selebriti, dan mayoritas orang berpikir itulah nasihat terbaik yang bisa diberikan. Nasihat itu adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Ini semacam nasihat yang digemari oleh banyak orang, yang sering dikumandangkan di mana-mana. Bahkan tidak menutup kemungkinan nasihat ini terselip masuk di dalam khotbah-khotbah gereja. Jadilah dirimu sendiri, be a true yourself. Jadilah dirimu sendiri. Lanjutnya, beliau mengatakan kita sedang hidup dalam abad obsesi diri. Di mana-mana kita melihat sebuah obsesi akan ketertarikan diri atau self-interest, pengembangan diri, self-development, gambar diri, self-image, pemuasan diri, self-satisfaction, cinta diri, self-love, ekspresi diri, self-expression, percaya diri, self-confidence, pertolongan diri, self-help, penerimaan diri, self-acceptance, dan macam-macam. Daftarnya semakin hari semakin bertambah. Self bla bla bla, self bla bla bla. Ini yang semakin mencuat di tengah narasi-narasi yang berkembang di dalam masyarakat. Ada semacam gairah untuk terobsesi pada diri sendiri, disederhanakan dengan kalimat be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Menjadi diri sendiri, apa dan siapa dirimu, jadilah begitu. Karena diri sendiri menjadi pusat, maka diri sendiri harus menjadi yang utama, pertama, acuan, patokan, standar, model, dan tujuan. Jadi, dari diri sendiri, melalui diri sendiri, menuju kepada diri sendiri, dan berakhir dengan diri sendiri. Ini semangat yang mulai merebak. Semakin dekat, semakin dekat dengan hari-hari ini, semakin besar semangat ini dikumandangkan dalam media sosial, televisi, wawancara selebriti, bahkan dalam pidato, dalam nasihat-nasihat, dan lain sebagainya. Fokusnya pada diri sendiri. Nah, ini saya menunjukkan sebagai gambaran bahwa salah satu firman Tuhan yang sudah ditulis sekitar hampir 2000 tahun yang lalu, sekitar 1900-an tahun yang lalu, di mana surat 2 Timotius ini ditulis, telah semakin menjadi nyata. Semakin menjadi nyata menjelang kedatangan Tuhan. Kalimat pertama, ketahuilah zaman hari-hari ini adalah masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri. Dan ini semakin disuburkan dengan kecanggihan teknologi, ketajaman visual, dan berbagai macam self tadi ya, istilah. Dan saya kutip saudara, untuk kita lihat, saya ambil beberapa judul, saya melihat beberapa postingan Instagram, Facebook, kemudian beberapa kanal YouTube yang membahas self-awareness, kemudian mental health, kesehatan mental, kemudian dan lain sebagainya. Saya melihat di situ postingan-postingan Instagram dan lain sebagainya. Judul-judulnya itu seperti yang saudara lihat dalam slide di depan saudara. Ada berbagai macam judul yang kaitannya dengan diri sendiri. Coba saya mau bacakan beberapa. Contoh saudara, cara efektif mengatur diri. Nah, itu digemari oleh banyak orang, khususnya anak-anak muda saudara ya. Ada misalnya ada 7 slide dalam satu postingan Instagram, kemudian digeser-geser. Yang pertama, ini. Kemudian ada cara menemukan passion,
Lawan rasa malas dengan prinsip Kaizen. Jangan sakiti dirimu, mengatasi quarter life crisis, belajar hidup minimalis, trik open-minded yang tepat. Ini judul-judul yang ada hubungannya dengan tadi, self-development, kemudian self-interest, kemudian macam-macam yang tadi saya sebutkan self tadi ya. Belajar hidup, kemudian ada lagi ya, saya bacakan yang lain. Cuma kamu yang tahu apa yang terbaik buat dirimu. Nah, kalau anak-anak muda sedang galau, dimarahi orang tua, padahal nasihatnya baik, disakiti oleh orang lain, padahal disakiti karena memang dia salah, kemudian dia buka media sosial, dia pasti akan suka dengan kalimat-kalimat yang nadanya seperti ini. Belajar bodoh amat. Wah, menang atas stres, dirimu berharga. Ada lagi, fokus sama suara hati, jangan dengarkan orang lain. Nah, ini saya kutip saja saudara, dari berbagai macam postingan yang bertebaran di dalam media sosial kita hari-hari ini. 3 langkah berdamai dengan diri sendiri. Apa saudara yang saudara lihat hari-hari ini, fenomena mencintai diri sendiri atau philautos ini semakin merebak. Nah, saya mengutip perkataannya profesor ya, belum profesor, Dr. Deki Gadas. Saya juga suka dengan pemaparan beliau. Saudara bisa lihat di channel YouTube Verbum Veritatis, saya mengambil bagian ini, 2 slide sebelum ini dari beliau. Beliau berkata saudara begini, kalau hati kita, pikiran kita diisi dengan semua tentang diri kita, adakah tempat bagi Kristus di dalam diri kita? Itu sangat luar biasa kalimatnya saudara ya. Kalau hari-hari kita diisi dengan memasukkan input-input seperti ini, cara menemukan, cara efektif mengatur diri, belajar hidup, dan lain sebagainya, di mana kita bisa melakukannya. All about me. Karena be yourself, semua tentang diri saya. Ketertarikan diri, tertariklah pada dirimu sendiri, kembangkan dirimu, gambar dirimu itu berharga, puaskan dirimu, dan semuanya tentang diri kita. Dan kalau spirit ini benar, maka di manakah tempat Kristus di dalam hati dan pikiran kita? Kalau semuanya adalah tentang kita. Bahkan ini juga tidak menutup kemungkinan menjadi bagian-bagian khotbah di gereja-gereja yang tidak cukup waspada dengan spirit philautos ini, saudara. Dimasukkan dan menjadi suatu kesenangan di telinga jemaat karena semuanya berkaitan hanya dengan dirinya sendiri. Tidak ada khotbah yang nilainya itu membawa kepada penyembahan pada Tuhan. Nah, itu kita akan lihat bedanya, saudara. Salah satu karakter yang merusak di dalam akhir zaman ini adalah philautos, mencintai diri sendiri. Dan ini sudah dibuktikan, saudara bisa melihat dengan mata kepala saudara sendiri di layar HP saudara masing-masing. Sangat masalah yang sangat dekat dengan keseharian kita, saudara ya. Dan ini adalah dilema. Kalau mencintai diri sendiri adalah suatu kesalahan, lalu bagaimana dengan perintah Tuhan? Pada Matius pasal 22, kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Dalam BIMK ditulis, cintailah sesamamu seperti engkau cinta diri sendiri. Nah, apa bedanya yang saya sebut dalam bagian pertama tadi, philautos dalam 2 Timotius pasal 3 dengan cinta diri sendiri dalam Matius, itu adalah bagian kedua dalam sesi yang kedua ini. Kita akan melihat perbedaannya antara mencintai diri sendiri dalam 2 Timotius pasal 3 yang terlalu terobsesi dengan diri sendiri, dengan perbedaannya dalam Matius pasal 22, bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi atau mencintai diri. Lah, bedanya apa, saudara? Kita melihat ayatnya dulu ya.
Apa perbedaan mencintai diri sendiri dalam Matius pasal 22 ayat 39? Begini bunyinya, cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Kemudian dalam 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Di dalam 2 Timotius itu sebuah dosa, sebuah karakter yang buruk di hadapan Tuhan, jahat, keji. Tapi dalam Matius 22 itu adalah suatu perintah. Nah, kita harus tahu membedakan antara mencintai diri sendiri dalam Matius dalam pasal 22 dengan mencintai diri sendiri dalam 2 Timotius pasal 3. Ada yang bilang bahwa Matius pasal 22 ini di bahasa Inggrikan sebagai self love, sedangkan 2 Timotius 3:2 di bahasa Inggrikan sebagai selfish. Ya, jadi beda antara self love, mencintai diri sendiri, dengan selfish. Tetapi saya tidak merekomendasikan saudara untuk mendengar definisi-definisi yang saudara dapatkan di luar Alkitab. Kita lihat dulu dari Alkitab. Saya mulai dengan pertanyaan saudara, untuk saudara bisa membantu saudara membedakan apa bedanya mencintai diri sendiri dalam dua ayat yang sangat beda artinya ini. Saya mau bertanya, pernahkah saudara punya keinginan terhadap sesuatu di mana saudara tahu bahwa saudara tidak mampu untuk mewujudkan keinginan saudara, melakukan keinginan saudara, tapi keinginan itu terus-menerus timbul. Ada seperti ada perbedaan antara hati saya dengan diri saya dengan saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud dalam 2 Timotius pasal 3, mencintai diri sendiri, itu mencintai semua keinginan yang timbul di hati kita, tanpa mempedulikan kemampuan kita, tanpa mempedulikan kemampuan orang lain, keadaan orang lain, kita terobsesi untuk mewujudkan keinginan kita. Itu mencintai diri kita sendiri, saudara. Matius 16 ayat 26 sudah dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini yang menjadi templakan bagi orang-orang yang selfish, bagi orang-orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri dengan maksud menginginkan semua keinginannya itu terwujud. Maka saya bisa simpulkan secara sederhana, saudara, cinta diri menurut Matius 22 ayat 39 itu bisa diartikan begini. Cinta diri menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 2 itu bisa diartikan begini. Saya mencintai 2 Timotius. Cinta diri menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Saya mencintai diri saya dengan cara berusaha memuaskan, menyenangkan, membahagiakan, dan mewujudkan keinginan-keinginan yang timbul di hati saya, kehendak saya, keputusan saya, cita-cita saya. Coba saudara perhatikan, ini adalah cinta diri yang buruk menurut Tuhan, dan ini adalah definisi dari 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Maka maksudnya adalah manusia akan berusaha memuaskan, menyenangkan, membahagiakan, mewujudkan apa? Keinginannya, kehendaknya, keputusannya, dan cita-citanya sendiri. Hari-harinya diobsesi atau hari-harinya diisi dengan semangat ini. Interaksinya dengan orang lain itu bukan untuk orang itu, tapi untuk mewujudkan keinginannya, membahagiakan dirinya. Semua usahanya untuk berprestasi, mencapai banyak hal dalam hidupnya, itu untuk menyenangkan dia, mewujudkan semua kehendak, keputusannya, cita-citanya. Itu adalah cinta diri dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, atau self-love. Atau selfish, yang diprotes atau dinyatakan Tuhan sebagai suatu kejijikan di hadapan Tuhan dan menjadi salah satu karakter manusia akhir zaman. Tetapi
cinta diri sendiri di dalam Matius itu seperti ini. Saya mencintai diri saya dengan cara mempersembahkan. Ada beda saudara ya, dengan yang pertama tadi. Kalau saya mengasihi diri saya akan mempersembahkan sepenuhnya diri saya untuk Tuhan. Karena saya tahu diri saya akan binasa, tetapi Tuhan mengasihi saya. Itu sebabnya saya merelakan diri saya untuk diarahkan, dididik, dan dibentuk sesuai firman Tuhan. Kalau yang tadi, cinta diri yang 2 Timotius 3 adalah suatu usaha untuk mewujudkan, menyenangkan, memuaskan, membahagiakan keinginan saya, kehendak saya. Seolah-olah dia berusaha mempertahankan keinginannya, mempertahankan kehendaknya, sekalipun keadaan tidak mendukung. Dia pertahankan keinginannya supaya terwujud. Makanya dia tidak peduli, dia akan lengserkan orang kanan kiri, dia akan jatuhkan, dia akan bermain trik sana trik sini, memanipulasi orang supaya dia dapat reputasi, dia dapat penghargaan, dia dapat apresiasi, dia sebarkan hal-hal yang tidak baik kepada orang supaya orang suka sama dia. Caranya menjatuhkan nama orang lain supaya namanya naik. Nah, itulah usaha untuk mempertahankan dirinya. Makanya di dalam Matius 10 ayat 39, Tuhan kan bilang, saudara, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalimat pertama itu merujuk pada cinta diri. Dia tinggalkan semua kepentingannya untuk orang lain, dia tinggalkan kepentingannya untuk Tuhan, supaya dia dapat dicintai orang-orang, supaya dia dapat dipuaskan, dibahagiakan, disenangkan. Dia mempertahankan nyawanya. Itulah wujud cinta diri yang menjadi karakter pertama dalam 19 daftar itu. Tetapi Tuhan bilang, barang siapa kehilangan nyawanya. Nah, saya ingin saudara melihat kata kehilangan ini sama seperti mempersembahkan. Kalau yang satu mempertahankan, dia peluk erat-erat semua keinginannya, yang penting dia bahagia, yang penting dia disenangkan, yang penting dia dipuaskan, keinginannya terwujud, dia peluk erat-erat, dia pertahankan itu nyawanya. Tuhan bilang orang yang seperti itu akan kehilangan nyawanya. Sedangkan yang satunya, barang siapa kehilangan nyawanya, sebenarnya konteksnya ayat ini adalah martir, saudara ya. Pada waktu itu ada berbagai macam penganiayaan, orang-orang yang tidak mau dibunuh karena imannya, dia berani menyangkal Tuhan. Dia mempertahankan nyawanya. Tuhan bilang kepada orang-orang itu, siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan hidup kekalnya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa rela mati demi Kristus, mau kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh nyawanya, hidupnya. Nah, saya tarik ayat ini untuk membantu kita memahami bedanya cinta diri dalam Matius dengan cinta diri dalam 2 Timotius. Dalam 2 Timotius, orang-orang mencintai dirinya akan mempertahankan nyawanya, mempertahankan popularitasnya. Belum. Sementara di dalam Matius, orang-orang cinta diri dengan cara rela kehilangan, mempersembahkan segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ini bisa kita menjadi indikasi bagi kita. Kalau di dalam hidup kita ada dua kepentingan yang bertabrakan, yang sama-sama muncul dalam waktu yang sama. Mana kepentingan yang saudara dahului? Kepentingan kepada orang lain atau kepentingan terhadap Tuhan? Mana yang saudara korbankan? Kalau saudara diberikan keharusan perintah untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mengampuni sesama, tetapi di sisi lain saudara bertabrakan dengan kepentingan orang lain. Kamu gak usah ngampunin orang itu karena orang itu sudah...
kita mau cari muka, cari perhatian sama orang, mana yang kita korbankan? Reputasi kita atau kemauan Tuhan? Mana yang kita korbankan, mana yang kita dahulukan untuk kita lakukan? Itu bisa menjadi indikasi apakah kita sebenarnya mencintai diri dengan benar atau mencintai diri secara salah. Orang yang mau mencintai dirinya dengan benar akan seperti ini. Bisa selanjutnya, ini bedanya, cinta diri yang salah dan cinta diri yang benar. Cinta diri yang salah akan melakukan segala sesuatu itu untuk dirinya sendiri, supaya dia diterima teman-temannya, supaya dia diterima pergaulannya. Pokoknya dia lakukan apapun untuk temannya, apapun untuk orang lain, yang penting dia itu diterima. Dia nggak peduli sudah mengabaikan keinginan Tuhan, dia nggak peduli sudah mengabaikan pelayanan, dia nggak peduli mengabaikan kehendak Tuhan. Yang penting dia diterima, disukai banyak orang, disukai keluarganya, disukai teman-temannya, diterima. Itu adalah cinta diri yang salah. Melakukan segala sesuatu untuk diri sendiri, dia mempertahankan kehendak, keinginan, kepentingan, cita-cita, kepuasan diri lebih dari apapun, termasuk lebih daripada pekerjaan Tuhan. Orang yang seperti ini berarti dia sedang mencintai dirinya sendiri. Dia sedang ditelanjangi Tuhan melalui firman ini. Melalui firman ini Tuhan berkata, engkau masih mengikut aku tetapi dengan tetap mencintai dirimu sendiri. Saya tidak bilang itu Kristen KTP, saudara, karena amannya perjalanan kita sebagai pengikut Kristus itu dalam tahapan-tahapan yang berbeda. Ada yang sudah melampaui tahapan ini. Ada orang yang sudah rela mengorbankan semua kepentingannya untuk Tuhan. Ada orang yang mengaku percaya Tuhan tapi masih susah mengorbankan kepentingannya dan justru mengorbankan kepentingan Tuhan demi orang lain. Sedangkan cinta diri yang benar itu seperti ini. Saya cinta sama diri saya care, saya peduli dengan diri saya dengan cara apa? Kehilangan nyawa, menyerahkan nyawa saya. Nyawa di sini dalam arti bahasan kita ya saudara, bukan mati begitu. Rela menyerahkan semua tentang saya, kehendak saya, keinginan saya, tujuan, cita-cita saya, kepuasan saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya biarkan apa yang Tuhan inginkan itu terjadi di dalam diri saya. Apa yang Tuhan bilang dalam Matius pasal 22? Hanya orang yang seperti ini yang bisa mengasihi orang lain. Kalau kita kembali dalam Matius 22 ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka dengan pengertian ini kita bisa melihat orang yang benar-benar bisa mencintai orang lain, mengasihi orang lain adalah orang yang sudah rela memberikan semuanya untuk Tuhan, dan biarlah apa yang terjadi dalam dirinya itu adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, cita-cita Tuhan, untuk kepuasan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ini cinta diri yang benar. Orang yang sudah tahu benar menempatkan dirinya di hadapan Sang Khalik, dia bisa mencintai orang lain. Karena perintah yang dalam Matius itu kan perintah pertama apa? Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa kita bisa mengasihi karena Tuhan mengasihi kita. Yang pertama kita bisa mengasihi adalah dari atas. Kita dikasihi Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk diri kita. Yaitu mengasihi diri kita dengan cara memberikan semuanya kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Baru setelah itu terjadi kita bisa mengasihi orang lain. Jangan kita melangkah tahapan. Kita mencoba untuk mengasihi dulu orang lain, tapi kita nggak pernah kasih diri kita untuk Tuhan.
Itu artinya engkau mengasihi sesamamu tanpa mengasihi dirimu sendiri. Dan orang yang mengasihi sesama tanpa mengasihi dulu dirinya sendiri adalah orang yang belum mengecap kasih Tuhan. Orang yang sudah benar-benar bisa tahu dan mengecap kasih Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu bagaimana mencintai dirinya dengan benar. Nah, tidak berlama-lama bagian kedua, kita masuk kepada bagian yang ketiga. Kenapa karakter ini menjadi daftar yang pertama? Itu bukan tanpa alasan. Kenapa karakter mencintai diri sendiri itu ditempatkan dalam daftar 19 daftar itu pada urutan yang pertama? Karena penyebab utama kemunculan 19 karakter atau 18 karakter lainnya adalah diawali dengan mencintai diri sendiri. Itu kita akan bahas nanti pada bagian yang keempat, tapi saya ingin kita melihat kalau Paulus sudah bilang, ketahuilah, ingat ya, pada sesi yang pertama tadi, Rasul Paulus menekankan bahwa perlawanan menentang kebenaran bukanlah situasi yang akan berlalu. Artinya, kedurhakaan semakin dekat hari Tuhan itu semakin merajalela. Jangan saudara bermimpi dengan banyaknya pengajaran kebaikan dari berbagai macam agama, dari motivasi-motivasi, dari teori-teori mental health, self-awareness, self-development, self-help. Kemudian melalui semua itu dunia jadi baik. Itu tahayul yang diciptakan di luar kebenaran Tuhan. Tidak ada. Tuhan berkata, semakin dekat kedatangan Tuhan, kedurhakaan ini semakin tinggi. Sampai pada puncaknya, kemunculan antikristus. Nah, ini akan menjadi ciri khas zaman ini, saudara. Sehingga, sama seperti begini, saudara, kemiskinan. Saudara tahu, ada banyak orang-orang kaya di dunia ini yang kekayaannya triliunan, kekayaan pribadinya. Tapi di sisi lain, ada negara-negara miskin, yang bahkan, saya melihat salah satu negara di Afrika, saudara ya, penghasilan per orangnya, 1 bulan itu hanya sekitar 80 sampai 100 ribu saja, di mana dia dengan 100 ribu itu menghidupi 8 orang di rumahnya. Dia, istrinya, dan 6 anaknya. Karena di negara itu terkenal anaknya banyak-banyak, sedangkan penghasilannya itu hanya sekitar 80 ribu sampai 100 ribu saja. Lah, kita kan bisa berpikir, kenapa enggak negara-negara yang kaya itu dikasih uangnya, disumbangkan ke negara yang miskin, per rumah dikasih berapa gitu ya, santunan, orang-orang kaya. Tidak bisa, saudara. Seberapapun usaha kita untuk mengentaskan kemiskinan, kemiskinan akan tetap ada. Di satu sisi orang berusaha, orang mati karena kekenyangan, tapi di sisi lain orang mati karena kelaparan. Kenapa kok nggak bisa orang yang over makanan itu disumbangkan kepada negara yang seberapapun usahanya tetap tidak bisa, karena ini menjadi ciri khas zaman ini. Sehingga gerakan-gerakan sosial, semangat sosial memberi dan melakukan segala sesuatu kebaikan, jangan pernah dengan motivasi supaya dengan gerakan itu dunia jadi lebih baik. Tidak demikian, karena faktanya seberapa banyak pun lembaga sosial yang kasih sumbangan, kasih dana, korban ini dikasih sumbangan, tidak bisa mengentaskan kemiskinan di dunia. Termasuk ini, 19 karakter manusia akhir zaman tidak bisa dientaskan hanya dengan pengajaran kebaikan. Karena penyebab utamanya bukan kekurangan pengajaran baik. Ya, kita lanjut, saudara. Penyebab rusaknya moral itu terlihat dari susunan ayat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di situ ada 4 kata fila. Di ayat pertama, di karakter yang pertama dimulai dengan philautos, cinta diri sendiri. Kemudian ditutup yang paling terakhir itu cinta Tuhan, philotheos. Ini menunjukkan bahwa di zaman kita hidup sekarang, cinta Tuhan adalah
pilihan terakhir. Mencintai Tuhan lebih dari apapun adalah sesuatu yang norak, sesuatu yang ketinggalan zaman, yang primitif. Ini terlihat dari daftarnya. Yang paling utama itu cinta diri sendiri, cinta uang, cinta kesenangan atau hedon. Dan yang paling terakhir, cinta Tuhan. Maka penyebab rusaknya moral ini adalah karena cinta yang salah. Saya ingin kita buka Matius 24 ayat 10 sampai 12. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi penyebabnya adalah kasih atau cinta, kekurangan cinta. Akan ada banyak orang yang hidupnya hanya diisi ya untuk memuaskan dirinya sendiri tanpa peduli kemampuannya dan orang lain. Bahkan bukan akan ada, sedang ada sekarang sampai nanti Tuhan datang. Nah, kita dengar firman ini bukan untuk ngejulitin orang yang gak dapat firman ini. Karena firman ini dikasih untuk jemaat Tuhan, maka ini juga tidak menutup kemungkinan mengkoreksi kita. Adakah di antara kita yang masih ngotot dengan keinginan kita tanpa peduli kemampuan orang lain? Seorang suami yang ngotot sama keinginannya sendiri tanpa peduli tanpa peduli keadaan ekonomi rumah tangganya. Seorang istri yang ngotot supaya keinginannya itu diwujudkan, dipenuhi tanpa peduli kemampuan suaminya. Seorang anak yang ngotot sama orang tuanya untuk mewujudkan keinginannya tanpa peduli kemampuan orang tuanya. Apakah kita termasuk salah satu dari orang-orang yang demikian? Maka biarlah firman ini mengubah jalan kita yang serong untuk kembali kepada jalan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan temukan kita sebagai orang yang mencintai diri sendiri secara salah, mempertahankan nyawa kita dan rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan nyawa kita dan mempertahankan Tuhan. Jangan sampai kita termasuk dari golongan-golongan orang yang mencintai diri sendiri. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar kebenaran firman ini. Dan kita masuk pada bagian yang keempat. 4 area yang rusak karena karakter manusia akhir zaman. Nah, uniknya 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ini bukan hanya menunjukkan penyebab utama dari karakter-karakter manusia akhir zaman, tapi juga menunjukkan area-area yang khusus di mana kerusakan moral itu terjadi. Dan ini bisa dilihat dalam bagan yang saya buat ini, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 4. Kalau saudara lihat slide-nya, di situ daftar itu dimulai dengan philautos. Seolah-olah itu frame atau angka berpikirnya, di mana isinya setelah philautos dan sebelum Philedonos itu isinya adalah karakter-karakter manusia akhir zaman. Dimulai philautos, diakhiri dengan Philedonos, mencintai atau hedon. Philedonos itu adalah philos hedon, mencintai gaya hidup hedon. Kita akan pelajari itu nanti pada sesi mencintai kesenangan. Ya, diawali mencintai diri sendiri, ditutup dengan mencintai kedagingan. Nah, dan karakter-karakter itu dimasukkan di dalam 2 ini. Mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, pemfitnah, kemudian apalagi saudara, memberontak orang tua, tidak tahu terima kasih, sampai yang terakhir, itu 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Ya, jadi saudara bisa melihat ini, dan melalui skema ini sangat menarik saudara, karena ada beberapa penafsir yang saya juga sepakat dengan mereka, bahwa beberapa karakter-karakter ini bisa digolongkan untuk menjelaskan area-area mana yang rusak.
sesuai dengan karakter-karakternya. Ya, ini ada 1, 2, 3 dan 4. Area keempat itu mencintai kedagingan. Coba kita lihat selanjutnya untuk memperjelas 4 area yang dinyatakan Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya, sebelum 4 area saudara lihat di situ, kesukaran zaman bersumber, bukan yang tadi. Kesukaran zaman bersumber dari kegagalan orang untuk mencintai dengan benar. Ini yang saya bilang tadi, bahwa zaman ini rusaknya moral tidak bisa disembuhkan dengan pengajaran kebaikan. Saudara tidak peduli dengan banyaknya postingan-postingan yang untuk memotivasi, memberi semangat hidup, untuk ngajari orang baik, untuk melakukan orang kebaikan-kebaikan, tidak akan bisa mempengaruhi zaman ini untuk menjadi lebih baik. Karena masalah rusaknya zaman ini bukan karena kekurangan pengajaran kebaikan, tetapi karena tidak mengenal cinta yang benar. Ketika manusia terpisah dari Allah, mereka terpisah dari cinta yang sesungguhnya. Ketika mereka tidak tahu bagaimana cara mencintai, mereka akan membuat definisi sendiri bagaimana apa arti mencintai. Dan dari definisi itu mereka mengatur hidup mereka. Dan itulah kesalahannya. Arti mencintai hanya datang dari Tuhan. Karena kita akan lihat ayat penutupnya nanti, saudara. Maka karena cinta, karena kita tidak bisa mencintai dengan benar, rusaklah zaman ini dengan 19 karakter itu. Dan 19 karakter ini bisa digolongkan ke dalam 4 area. Yang pertama, belum. Yang pertama, pengenalan terhadap diri sendiri, itu karakter 1 sampai karakter keempat. Kemudian hubungan orang tua dengan anak, ini area yang kedua. Saudara bisa lihat karakter 5 sampai 9. Kemudian area yang ketiga, hubungan sosial, karakter 10 sampai 18. Dan area yang keempat, kehidupan rohani, karakter yang ke-19. Dan maksudnya apa? 4 hal utama yang rusak menjelang kedatangan Tuhan, itu yang pertama adalah selanjutnya pengenalan terhadap diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri rusaknya, saudara. Kalau saudara lihat daftarnya, di situ kan dimulai dari cinta diri, hamba uang, pembual, sombong. Keempat karakter ini ada kaitannya dengan rusaknya pengenalan diri sendiri. Ini menariknya, saudara ya. Maka nanti ini akan mempengaruhi cara kita belajar memahami karakter-karakter dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Cinta diri, hamba uang, pembual, sombong itu ada kaitannya dengan rusaknya pengenalan terhadap diri sendiri. Kemudian karakter selanjutnya, pemfitnah, pemberontak, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, itu ada hubungannya dengan kerusakan hubungan orang tua dan anak. Apa maksudnya hubungan orang tua anak? Itu kita akan pelajari nanti. Dan kita harus melihat setiap karakter dari frame ini. Karena ini akan membantu kita untuk mempermudah, mempelajari setiap karakter-karakter yang rusak tadi. Kemudian area yang ketiga yang rusak adalah hubungan kita dengan sesama atau hubungan sosial. Ini mencakup tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, gak bisa kekang diri, garang, gak suka yang baik, suka berkhianat, gak pikir panjang, sok tahu, dan menuruti hawa nafsunya. Ini hubungannya dengan kerusakan hubungan antara saya, antara kita dengan orang lain. Dan itu dijabarkan dengan karakter 10 sampai karakter ke-18. Sedangkan karakter yang ke-19, karakter yang terakhir ini ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan rohani. Kesalehan palsu itu karakter yang ke-19, yaitu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-5. Tidak secara eksplisit saudara bisa temukan dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi dalam terjemahan aslinya dan dalam strukturnya, saudara akan bisa melihat jelas bahwa sebenarnya ada 19 karakter, dari cinta diri sampai kesalehan palsu. Sehingga saudara, karakter cinta diri itu ada hubungannya dengan rusaknya pengenalan diri sendiri.
Hamba uang, pembual, dan sombong. Jadi 3 karakter berikutnya adalah masih ada hubungannya dengan area pertama, yaitu kerusakan terhadap pengenalan diri sendiri. Dan semuanya 19 karakter ini bisa ada karena apa? Karena orang tidak bisa mencintai dengan benar. Itu sebabnya siapapun yang mau mencintai orang lain harus dulu kembali kepada Tuhan, karena arti cinta yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Ditunjukkan di atas kayu salib. Dia mencintai kita, dan karena dia mencintai kita, kita cintai diri kita sendiri. Setelah kita cintai diri kita sendiri, kita mencintai orang lain. Maka ayat dalam 1 Yohanes 4:16 itu berbunyi, kita telah mengenal dan telah percaya akan apa, saudara? Kasih Allah kepada kita. Ini sangat luar biasa, ini harus jadi dasar kita berpikir. Semua pengembangan diri, teori-teori pengembangan diri, self-awareness dan yang lain sebagainya, self-development, self-help, semuanya harus didasari dari ini. Bahwa kita sudah mengenal cintanya Allah. Dan kita bukan cuma tahu, mengenal, kita percaya pada cintanya Allah. Cintanya Allah yaitu ditunjukkan di atas kayu salib. Bahwa Allah mengasihi kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah yang besar. Itu sebabnya Allah adalah kasih. Coba saudara lihat. Barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Betapa pentingnya kasih ini, karena yang menyebabkan dunia rusak karakternya adalah karena kegagalan orang untuk mengasihi. Bukan karena kekurangan ajaran baik, kekurangan kebijaksanaan, kekurangan kebajikan. Enggak, saudara, enggak kurang-kurang pengajaran kebaikan itu dikumandangkan oleh berbagai macam kepercayaan, bahkan petuah-petuah nenek moyang. Selalu punya value, punya kebajikan, punya kebijaksanaan, punya ajaran-ajaran baik. Tapi apakah itu cukup untuk memulihkan keadaan dunia ini? Tidak. Apakah seorang anak yang nakal bisa berubah dengan banyaknya aturan? Atau lebih bisa berubah dengan ketika dia merasa dicintai dengan cinta yang benar, didekati dengan kasih yang benar, kasih yang tulus. Saudara, kalau ada orang yang marah-marah, saya pernah melihat kata-kata saudara ya, jangan adu argumen. Tapi ada yang bilang, peluk dia. Maka dia akan tahu bahwa orang yang dia marah itu mencintai dia dan amarahnya akan luntur, amarahnya akan hilang, amarahnya akan berkurang. Karena apa? Karena kejahatan-kejahatan itu bukan karena dia tidak tahu apa yang baik, tapi karena dia tidak bisa merasakan cinta yang sesungguhnya. Saudara, jangan berpikir orang-orang yang pendidikannya tinggi punya anak yang baik. Kalau teori parentingnya itu sangat banyak, tapi dia tidak menunjukkan cinta ke anaknya, anaknya bisa nakal, anaknya bisa memberontak sama dia. Karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah kasih, bukan ajaran kebaikan, bukan kebijaksanaan, bukan berbagai macam hal. Dan dunia membutuhkan kasih yang sejati, datangnya dari Tuhan. Kita sudah mengenal kasih itu, bukan cuma mengenal, kita percaya akan kasih itu. Maka tetaplah di dalam kasih itu, supaya kita bisa mengasihi orang dengan benar. Mengasihi diri sendiri dengan benar. Mencintai diri sendiri dengan cara yang benar. Mari kita akhiri sesi kedua yang cukup panjang ini, karena ada 4 bagian yang harus saya sampaikan secara tuntas karena ini mempengaruhi saudara, karena ini mempengaruhi penjelasan-penjelasan saya pada sesi-sesi berikutnya, sehingga ini perlu diberitahu sebelumnya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat cintamu pada kami, karena dengan cintamu lah kami bisa mencintai diri sendiri dengan cara yang benar. Dan dengan kami mencintai diri sendiri, kami bisa mencintai orang lain tanpa kami takut cara kami mencintai salah. Karena kami memulainya dengan cintanya Tuhan kepada kami. Ampuni segala kesalahan kami yang berusaha untuk mementingkan kepentingan kami dibanding kepentingan Tuhan. Ampuni kesalahan kami kalau kami sering mengorbankan kepentingan Tuhan dibanding kepentingan-kepentingan terhadap orang lain. Ampuni kami jika kami masih mengutamakan keinginan kami sendiri dibanding keinginan Tuhan. Dan biarlah melalui PA ini kami dapat belajar untuk mengoreksi diri kami sendiri dan belajar untuk berani melawan semua yang ada di dalam diri kami demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan akhiri sesi yang kedua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya kasih Tuhan menyertai rohmu senantiasa. Amin.